Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat datang di kelas biologi, ya. Ini kita sekarang mata pelajaran kita adalah biologi. Kemudian sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran, ya. Mengecek kehadiran kalian, apakah semua hadir atau tidak pada pertemuan hari ini. Oke. Pertama, Ese. Hadir, Bu. Repana. Aul. Rahmat. Ya, tolong lihat dulu teman-temannya di sebelah kanan dan kiri kalian. Apakah ada temannya yang tidak hadir ataukah hadir semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri Aulia. Putri Aulia. Kenapa ada keterangan atau bagaimana? Oh, Putri Aulia sakit ya? Oke, kita doakan Putri Aulia segera sembuh dan lekas bergabung dengan kita pada pertemuan selanjutnya. Apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang mekanisme pernapasan? Nah, mekanisme pernapasan kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu pada mekanisme pernapasan terjadi dua siklus dalam sistem pernapasan manusia. Ada yang masih ingat dua siklus mekanisme pernapasan manusia? Ada. Oke, silakan Repana. Dua siklusnya apa? Materi kita sekarang adalah tentang struktur organ dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Berarti ada organnya. Nah, minggu lalu kan pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang siklusnya. Nah, siklusnya masuk dan keluarnya oksigen. Nah, dalam pernapasan manusia, nah kalau kita bernapas itu ada beberapa organ yang bekerja sama. Ada beberapa organ yang bekerja sama di dalam melakukan proses masuknya udara sampai keluarnya karbon dioksida. Mereka memiliki fungsi masing-masing juga. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materinya itu. Organ serta fungsi organnya. Ya? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian diharapkan mampu menganalisis atau mengetahui macam-macam atau organ-organ apa saja yang berfungsi di dalam sistem pernapasan kalian. Jangan sampai kalian hanya tahu bernapas saja, menghembuskan napas saja, tetapi tidak tahu organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan kita. Nah, sebelumnya itu tanya dulu. Tahu namanya bernapas tak? Ada yang tahu organ apa saja? Ada yang tahu organ pada sistem pernapasan manusia yang utama kalau kita bernapas? Hidung. Ya, hidung merupakan salah satu organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, orang rata-rata kan tahu hidung karena hidung adalah organ luar. Ya, organ luar pada sistem pernapasan manusia. Lain lagi pada sistem pernapasan atau organ-organ pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan
kalian mampu mengetahui apa saja peran-peran dari organ-organ pernapasan yang kalian gunakan kepada sistem pernapasan kalian. Ya? Halo anak-anak, Ibu punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, bernapas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi, pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernapas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap minggu. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatan banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak orang yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kalian akan ada dalam diskusi kelompok untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, kalian sudah melihat video, ya? Video orientasi masalah. Masalah tentang sistem pernapasan, organ-organ pernapasan. Nah, di sini kalian disuruh memecahkan organ-organ pernapasan apa saja yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia. Ya kan? Tadi ada organ hidup kan? Nah, oke, sebelum masuk ke pembelajaran, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memaparkan sedikit materi tentang organ-organ pernapasan. Ya, sedikit sebagai gambaran ya. Ini Ibu berikan materi, Ibu tampilkan materi untuk sebagai gambaran kepada kalian di dalam menyelesaikan LKPD nanti. Ya, kita lihat pernapasan, definisi pernapasan. Saya rasa tidak ada yang tidak tahu namanya itu di mana itu bisa bernapas atau pernapasan, ya kan? Bernapas adalah disebut juga dengan sistem respirasi. Nama biologinya respirasi. Kalau kita pernapasan, ya kan? Nah, dapat diartikan adalah sebuah proses pengambilan oksigen atau O2. Proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Kalian menghirup oksigen, yang kalian keluarkan itu bukan oksigen lagi. Malah tetapi yang kalian keluarkan itu adalah karbon dioksida. Nah, dari proses pertukaran inilah nanti akan kalian pecahkan, akan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Ya. Kemudian setelah definisi ini dia urutan saluran pernapasan atau urutan organ-organ, ya, urutan organ-organ saluran pernapasan pada manusia, mulai dari masuknya oksigen sampai terjadinya pertukaran. Oke, kalau begitu Ibu akan bagi kelompok ya. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 kelompok ya. Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok dalam satu kelas ini. Ese, Ferdin, Nasrul, Guntur, Ire. Kelompok 1, kelompok 2, Revana, Aulia, Nurul Aifi, Fadil. Kelompok 3, duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan terpindah. Mana tadi? Ini yang benar. Berarti mana kelompok 1 tadi? Oke, sudah duduk sudah duduk sesuai kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ini tentang organ pernapasan manusia. Ini LKPD-nya. Ibu nanti akan bagikan di lembaran pertama. Kalian lihat
lembaran pertama nanti ini kalian akan menuliskan dulu ya. Tuliskan nama kelompok kalian, ya, nama-nama kelompok kalian serta kelasnya kalian, ya, serta kelas kalian. Di sini ada gambar. Sini ada gambar. Ini gambar tentang organ-organ pernapasan. Tetapi di gambar ini tidak ada penunjukan. Ini yang mana hidung, mana paru-paru, mana alveolus, mana trakeanya. Ada di bawah sini. Jadi kita mami yang pindahkan. Yang mana trakea di sini, mana bronkus, mana bronkiolus, paru-paru, faring dan laring. Itu kelompok 1. Itu nanti akan membahas materi tentang rongga hidung. Oke, kelompok 1 catat ya, materinya untuk rongga hidung. Kemudian kelompok 2 materinya tentang faring dan laring. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, ada yang sudah mewakili? Siapa yang mewakili? Oke, saya yang mewakili kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kelompok lain Ibu harapkan dengarkan masing-masing hasil dari materi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, nanti kalau kelompok 1 sudah memberikan memaparkan hasil diskusinya, Ibu harap kelompok yang lain mendengarkan baik-baik dan Ibu persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ibu batasi ya. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Ese. Oke, Ese, silakan. Ya, berdiri Ki, kasih keras suara tanda dengar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan yaitu organ pernapasan manusia, yaitu rongga hidung. Hidung adalah bagian yang penting yang dimiliki oleh setiap manusia karena hidung memiliki fungsi sebagai organ pernapasan dan juga sebagai indera penciuman. Sebagai bagian tubuh yang tertular, hidung secara langsung akan bersentuhan dengan berbagai macam gas atau udara yang akan diterima dan masuk ke dalam tubuh manusia. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara di sana. Di dalam rongga hidung terdapat selaput, lendir, dan urut hidung. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Oleh karena itu, fungsi hidung didefinisikan sebagai tempat penyaringan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Penyaringan udara ini dilakukan agar tubuh dapat menerima udara yang baik bagi tubuh. Dan adapun fungsi hidung yaitu 1. Sebagai alat respirasi atau pernapasan, 2. sebagai indera penciuman, 3. menjaga kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disampaikan pertanyaannya, kita catat. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara kerja rongga hidung dalam proses pernapasan? Cara kerja rongga hidung pada sistem pernapasan manusia. Cara kerjanya, tadi strukturnya sudah kita jelaskan, tahu fungsinya. Yang dipertanyakan adalah cara kerjanya bagaimana.
Organisme akan menyaring sebagai kotoran sehingga tidak ada benda asing yang masuk selain udara. Setelah itu udara ke batang tenggorokan. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 atas hasil presentasinya. Oke, saya rasa cukup ya hasil presentasi kita hari ini. Presentasi kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok kita pada hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, dari kelompok 1 ya ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi kita hari ini. Oke, persilakan kepada Cek. Hasil dari kesimpulan kita yaitu materi tentang organisme yaitu sebagai alat respirasi atau pernapasan, sebagai indera penciuman dan menjaga kekebalan tubuh, dan faring yaitu sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan laring sebagai saluran udara, dan trakea berfungsi sebagai membawa udara ke paru-paru. Oke, itu kesimpulannya. Kesimpulan tentang hasil diskusi kelompok kita hari ini tentang organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, saya rasa kalian cukup paham ya. Nah, untuk sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi atau post-test kepada kalian untuk menguji apakah kalian benar-benar paham tentang materi kita hari ini ataukah hanya sekedar paham saja. Oke, Ibu persilakan kalian mengeluarkan HP kalian. Di dalam nanti itu Ibu akan membagikan soal post-test ya, dan kalian harus menjawabnya. Oke? Sudah dibuka? Oke, pertanyaan pertama. Soal pertama yang ada di dalam HP di aplikasi kita itu. Oke? Pertanyaan pertama ada di situ. Berikut yang merupakan bagian dari sistem pernapasan manusia adalah ada 4 pilihan: trakea, paru-paru, alveolus, ataukah semua benar? Oke? Pertanyaannya sudah menjawab semua? Ternyata kalian menjawab semua benar. Apakah betul ketika organ-organ yang Ibu cantumkan di atas di pertanyaan itu betul organ-organ pernapasan ya? Oke, ternyata betul ya. Dalam sistem pernapasan manusia itu adalah ketika di atas itu adalah organ-organ termasuk ke dalam organ-organ pernapasan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, silakan kalian buka pertanyaan kedua. Kalian jawab sesuai pollingnya ya. Kita polling. Pada sistem pernapasan, organ manakah tempat terjadinya pertukaran gas? Apakah di alveolus, trakea, bronkus, atau di bronkiolus? Oke, sudah 15 orang yang menjawab alveolus. Sudah? Betul, di alveolus. Yang betul ya, di dalam alveolus terjadi proses pertukaran gas, yaitu pertukaran gas O2 menjadi CO2. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Gas manakah berikut ini yang dikeluarkan selama proses respirasi? Lihat. Wow. Banyak yang menjawab di karbon dioksida ya. Oke, polling baru 15 orang. Ada yang lain? Sudah? Oh, 16 orang. Oke, kita lihat gas berikut yang dikeluarkan selama proses respirasi. Apakah oksigen? Tidak kan? Oksigen bukan karbon dioksida. Karena oksigen yang kita hirup sedangkan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Oke, kita lanjut.
pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kita lihat dulu materi selanjutnya ya. Materi untuk pertemuan kita selanjutnya adalah tentang gangguan. Ini, lihat baik-baik. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita adalah tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ibu harapkan di rumah kalian pelajari baik-baik materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke? Sebelum Ibu tutup, nah, tunggu dulu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetahui dulu bagaimana Ibu ingin merefleksi. Nah, kembali buka lagi aplikasinya. Oke? Ibu ingin memberikan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini, yaitu tentang organ-organ pernapasan. Kita poli. Wow, senang ya? Oh, ada di sini masih bingung. Apa itu yang bingung? Angkat tangannya yang bingung. Kenapa yang bingung? Ada materi yang masih tidak dipahami atau bagaimana? Tidak. Oke? Kenapa Ki sedih? Siapa yang sedih? Bingung, kenapa Ki bingung? Oh, diafragma. Oke, teman-teman masih bingung tentang materi kita yang ada di APD diafragma. Diafragma itu, kita lihat ya, diafragma itu adalah suatu organ ya, bukan apa ya, sesuatu yang berfungsi pada sistem pernapasan perut. Ya, itu dia yang berfungsi pada sistem pernapasan perut. Kan ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada adalah tulang rusuk yang berkontraksi, sedangkan pada pernapasan perut yang berkontraksi adalah diafragma. Kita rasa materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita maklumi ya, karena dia adalah murid baru, ya. Karena pertemuan lalu kan kita tidak bertemu dengan dia, dia tidak bersama dengan kita. Oke? Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Refleksi kedua, Ibu pertanyakan, apakah kalian memahami materi pelajaran hari ini? Paham? Kalau paham, pilih tanda jempol. Kalau tidak paham, pilih yang di bawah. Kalau masih bingung, pilih pilihan yang ketiga. Paham, tidak, atau masih bingung? Paham? Oke, saya rasa paham semua ya. Kalian memilih tanda pilihan kedua. Pertama. Oke, yang terakhir. Apakah kalian termotivasi setelah mempelajari materi kita hari ini? Apakah kalian termotivasi karena misalnya media pembelajaran kita yang bervariasi, ataukah yang lain-lainnya? Ya, oke ya, alhamdulillah kalian semua ya, alhamdulillah ya. Oke, cukup. Oke. Sekian. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap Ibu ingatkan kembali ya untuk mempelajari materi kita selanjutnya nanti ya, yang tadi tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, saya kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa setelah belajar. Persilakan kepada Pak Man, kelas. Bimbing teman-teman baca doa. Kita istirahat. Sebelum kita istirahat, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.